Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 7. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, sekarang kita masuk pertemuan ke-6. Mari kita mulai belajar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sudah Bapak janjikan pada minggu lalu, yaitu macam-macam norma. Sekarang yang kita pelajari norma berdasarkan sumbernya. Nah, minggu yang lalu sudah Bapak sebutkan bahwa norma itu kita bagi menjadi dua. Satu berdasarkan sumbernya, satu lagi norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Nah, sekarang kita pelajari dari sumbernya. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia yang diperhatikan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Norma kesusilaan juga memiliki tujuan memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, atau ditentang. Hal ini membuat norma kesusilaan bersifat universal dan dilakukan oleh semua manusia. Penyebab terjadinya hal ini juga dipengaruhi filosofis norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani manusia. Sanksi dari norma kesusilaan. Pada kasus pelanggaran norma kesusilaan, adapun sanksi yang didapat ketika melanggar norma ini adalah diantaranya rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam bagi pelanggarnya. Selain penyesalan dan rasa bersalah, tak jarang seorang yang melanggar norma kesusilaan juga mendapatkan sanksi berupa kecaman, sindiran, dan prasangka yang tidak baik dari masyarakat setempat. Sedangkan contoh dari norma kesusilaan adalah sebagai berikut. Contohnya, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, mengembalikan hutang atau pinjaman dari orang lain, tidak mencuri barang milik orang lain, berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Inilah contoh-contoh dari norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan yang menjadi panduan suatu tindakan sosial agar dipandang baik, tertib, dan penuh respek. Tindakan sosial yang dilakukan melintang luas, dari cara berpakaian, cara berbicara, gestur, sampai segala hal yang berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. Fungsi norma kesopanan. Pertama, mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa berada dalam batas-batas kesopanan. Yang kedua, mempertahankan budaya luhur masyarakat. Yang ketiga, menjaga hubungan saling menghormati, menghargai, dan respek terhadap sesama. Yang keempat, sebagai panduan tindakan sosial yang sejalan dengan sistem sosial yang mapan. Sanksi norma kesopanan. Sanksi norma kesopanan biasanya ringan. Orang yang melanggar akan dipandang sinis, tak tahu sopan santun, tidak menghargai budaya setempat, tidak respek terhadap orang-orang di sekitar, dan sebagainya. Pemegang otoritas yang menerapkan sanksi adalah masyarakat itu sendiri. Tindakan masyarakat dalam memberi sanksi biasanya berupa teguran. Nah, norma kesopanan sering juga disebut norma yang lahir dari pergaulan di dalam masyarakat. Sebagai contoh, dulu perempuan di Bali ketika jalan di ruang publik tanpa kemben atau kain yang menutupi atasan akan diterima oleh masyarakat. Hal ini karena cara berpakaian demikian merupakan norma yang saat itu berlaku. Sekarang, norma bergeser. Tanpa kain yang menutupi atasan, seorang bisa dianggap kurang sopan. Contoh lain lagi, yaitu seorang siswa yang memanggil gurunya cuy ketika sedang belajar di kelas. Siswa seperti ini tidak menunjukkan respek terhadap sesamanya. Beda ketika di luar sekolah, di mana mereka sohib akrab dan saling menyapa dengan istilah cuy.
Konteks pergaulan di luar kelas berbeda dengan konteks belajar di dalam kelas. Inilah tadi dia norma kesopanan. 3. Norma agama. Definisi paling sederhana untuk norma agama adalah norma sosial yang diturunkan dari ajaran-ajaran agama atau bersumber pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa diartikan pula bahwa norma ini mengambil inspirasi dari ajaran agama melalui ayat Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Secara sederhana sering juga disebut, norma agama itu norma yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi norma agama. Yang pertama sebagai panduan hidup manusia yang bersifat ilahiyah. Yang kedua menyediakan batasan-batasan perilaku yang manusiawi menurut perspektif yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga sebagai panduan hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, sekaligus antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat sebagai pengatur tata perilaku dan tindakan sosial yang sifatnya preventif. Sanksi terhadap norma agama. Norma ini memberikan sanksi yang cenderung longgar di dunia. Hal ini karena otoritas tertinggi pemberi sanksi berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya, orang-orang suci memiliki otoritas sebagai pengingat atau penyampai kebenaran saja, bukan sebagai penghukum. Sehingga, peringatan dari pemimpin agama menjadi sanksi yang sering diberikan. Contoh pelaksanaan norma agama. 1. Tidak membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. 2. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 3. Beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. 4. Menghormati orang lain yang berbeda agama. 4. Norma hukum. Pengertiannya dapat dideskripsikan sebagai norma yang berasal dari pemegang otoritas di suatu masyarakat berupa peraturan, keputusan, instruksi, ketetapan, undang-undang, dan sejenisnya. Norma ini tidak diturunkan begitu saja dari entitas tertentu, namun dibuat, dirancang, dirumuskan, dan diputuskan atau ditetapkan dengan tujuan tertentu pula. Aturan yang dibuat pada umumnya disertai sanksi. Aturan dan sanksi tersebut kemudian bersifat mengikat. Norma ini bisa dipahami sebagai kontrak sosial yang dituangkan sebagai akta atau kesepakatan bersama anggota masyarakat. Ketidaksetujuan pada kontrak ini dapat dilayangkan pada jalur resmi keadministrasian untuk menghapus atau menyediakan aturan yang telah dibuat. Tujuan norma hukum. 1. Menegakkan keadilan, menciptakan masyarakat yang taat dan tertib hukum. 3. Menciptakan keteraturan sosial. 4. Mencegah orang-orang yang perbuatannya merugikan orang lain. 5. Menciptakan kontrol tata perilaku seorang secara tertulis. 6. Mencegah kriminalitas. 7. Memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Contoh norma hukum. Misalnya kita harus membayar pajak tepat waktu, harus mematuhi peraturan lalu lintas, tidak boleh membunuh, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah tentang norma hukum. Yang terakhir, norma adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Norma adat istiadat merupakan aturan sosial yang terbentuk secara sadar atau tidak sadar, di mana terdapat petunjuk perilaku secara terus-menerus yang akhirnya menjadi kebiasaan dan kemudian berubah menjadi adat istiadat. Adat istiadat
merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma adat istiadat ini biasanya berupa kritikan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Contoh norma adat istiadat. Satu, ada adat Rambu Solo. Ini yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ada lagi adat Pasola, itu yang bersumber dari Nusa Tenggara Barat. Ada lagi adat Ngaben, itu berasal dari Bali. Baru contoh yang lain yang bisa kita buat adalah mengikuti upacara adat. Nah, inilah dia tentang norma adat istiadat. Oke, sampai disinilah pertemuan kita untuk kali ini. Jika ada pemaparan ataupun penjelasan Bapak yang kurang jelas menurut anak-anak Bapak, silakan langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Nah, karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita hanya satu. Tugasnya adalah tuliskanlah pengertian, sumber, dan sanksi dari masing-masing norma. Nah, tadi ada 5 ya. Tuliskan 5-5 pengertiannya, 5-5-nya apa sumbernya, dan 5-5-nya apa sanksinya. Nah, tuliskan tugasnya ini di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing, dan tuliskan di sana tugas pertemuan yang ke-6. Oke? Terima kasih atas perhatian anak Bapak semuanya. Jumpa lagi kita pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.